Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin sekalian, pada sore hari ini kita bisa silaturahim dengan Ustadz Bangun Samudra. Dan kali ini kita ngobrol santai, Ustadz nggih, tentang dunia keagamaan, Ustadz, agama Islam dan Kristen. Oke, baik. Pertanyaan saya sekarang, apa yang Ustadz ketahui tentang perbedaan terbesar antara Islam dan Kristen? Yang paling besar dan paling menyala adalah di sisi akidah. Ketika Rabbuna wa ta'ala dari semua surat, baik ketika Rabbuna wa ta'ala menurunkan Jabur atau Mazmur, kemudian Taurat atau yang mereka ganti dengan Old Testament, perjanjian lama, dan Injil yang mereka ganti menjadi Bible, kemudian Al-Quran itu sendiri, itu semua Allah katakan kepada para nabinya, kepada Musa, kepada Abraham, kepada Sulaiman, semua itu selalu mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain aku. Sebetulnya dari satu itu aja sudah, itu perbedaan yang sangat menyolok. Tidak ada satupun di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan itu ada kalimat bahwa Allah itu berserta yang lain. Selalu mengatakan Allah itu esa. Coba lihat aja dalam 10 perintah Allah pertama. Sembahlah aku Allahmu yang esa dan tiada Tuhan selain aku. Itu kalimatnya yang pertama. Itu di dalam Taurat. Dan orang Kristen, orang semua agama itu tahu itu. Betul-betul 10 perintah Allah yang pertama itu, sembah dan ibadati aku Tuhanmu dan tiada Tuhan selain aku. Sudah jelas. Nah, maka perbedaan yang paling mendasar adalah di sisi akidah, keimanan. Lalu kapan adanya Tuhan kok bisa jadi lebih dari satu, ada lagi? Itu buatan manusia. Coba aja kita baca di dalam e-Bible yang sekarang ini ya. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, kemudian surat Paulus kepada umat di Timotius, surat Paulus kepada umat di Efesus, surat Paulus kepada umat di Filipus, surat Paulus kepada umat di Korintus, semua itu kalimatnya Paulus, bukan firman Tuhan. Yang mengatakan Yesus anak Tuhan itu Paulus. Tidak ada dalam. Coba tunjukkan Bible mana, di surat apa, ayat berapa yang betul-betul firman itu datang dari Yesus sendiri sebagai sabdanya, atau dari Tuhan Allah atau Yahweh di dalam kitabnya nama yang bilang dia punya anak. Nggak ada. Itu yang pertama, jelas. Maka kalau sampai ada dia beranak dan tidak beranak kemudian dia, berarti nanti Allah adalah zat yang nggak sempurna. Kenapa Allah zat nggak sempurna? Karena punya anak. Sedangkan Allah itu jauh dari tamsil, jauh dari taksis, jauh dari ta'mil. Bahwasanya Allah itu zat yang sempurna, yang Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Makanya Allah katakan dengan walam yakullahu kufuwan ahad, ia tidak serupa dengan apapun. Jadi Allah itu mutlak. Makanya kalau sampai beranak dan tidak, nanti sama dengan manusia. Sementara manusia ciptaannya, sedangkan Allah itu jauh dari persamaan dengan makhluk ciptaan. Itu masih. Ustadz, ada satu pertanyaan menarik dan saya sampai sekarang masih ingat, Ustadz. Ustadz Bangun Samudra dulu masuk Islam gara-gara salah buka Al-Quran yang pertama. Sama ketika sudah benar buka Al-Quran, ketemu surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Minta tolong diceritakan Ustaz, biar ini untuk syiar Ustaz. Ya. Jadi ya karena Al-Quran itu bukan dari kanan ke kiri, ya, bukan dari kiri ke kanan seperti kitab lain. Ya saya kan baru pertama kali pegang belum, ya keliru bukanya. Ketemu Al-Ikhlas. Ya betapa kagetnya dengan kalimat Qul huwallahu ahad, wahai Muhammad katakanlah aku ini Allahmu yang esa. Ya.
Allahus Samad, tempat bergantung, dan itu sama dengan di agama yang sebelum saya peluk, memang tempat bergantung hanya Allah, tidak ada yang lain. Kemudian lam yalid walam yulad, ini ia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak serupa dengan apapun. Ini yang sangat menggetarkan hati waktu itu. Kemudian hanya satu-satunya kitab yang berani mengatakan la raiba fih, tidak ada keraguan. Kenapa kok berani Al-Quran ini? Sebab dari yang punya alam semesta. Kenapa kok Bible tidak berani pakai kata ini tidak ada keraguan? Tidak berani karena buatan manusia. Kenapa Taurat yang sekarang ini juga nggak berani terus pakai itu? Sudah dirubah oleh kaum Yahudi. Coba Al-Quran berani dengan kata la raiba fi, tidak ada keraguan. Karena apa? Yang buat. Satu lagi Mas Ipong, coba tunjukkan tentang neraka. Ada nggak di kitab sebelum Quran? Tidak ada. Kenapa Quran bisa cerita neraka? Yang nulis yang punya neraka. Kenapa bisa cerita surga detail? Yang nulis yang punya surga. Taurat, Bible, main bisa ceritain surga dan neraka? Nggak bisa, karena yang nulis bukan Allah. Kenapa Allah bisa menulis lengkap gambaran surga, lengkap gambaran neraka? Itu bukan karena itu mimpi atau itu gambaran yang dikatakan, ada yang pernah mengatakan oh itu hanya ramalan. Bukan ramalan, itu tertulis karena yang nulis, yang buat, yang punya neraka. Itu yang buat saya kuat sekali dengan agama ini. Quran itu tegas cerita sekarang sampai akhir zaman. Kenapa? Yang nulis yang punya Mas, yang punya alam semesta, Allah Rabbuna wa ta'ala. Kitab lain tidak punya tulisan seperti itu. Makanya nggak bisa cerita detail neraka dan surga. Mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan kita betapa Quran itu la raiba fih, karena yang nulis yang punya alam semesta, yang menciptakan, makanya bisa cerita detail. Baik, ada pertanyaan? Silakan Cak Yanasik, Cak Kus, ayo. Baik Ustadz, saya tanya satu hal Ustadz, minta tolong diceritakan tentang yang pertama sejarah agama Kristen, biar ini orang Islam tahu semua, banyak yang bertanya tentang itu. Pertama tentang sejarah agama Kristen, yang kedua tentang siapa Paulus itu. Agama Kristen ini pertama itu adanya setelah Saul atau Paulus dari Tarsus itu, dan dia lahir bukan di zaman Nabi Isa ya. Nabi Isa alaihissalam tidak kenal dengan Paulus dari Tarsus. Paulus dari Tarsus ini di 300 tahun kemudian baru ada dia. Dan dialah yang membuat ini semua. Dia yang memusuhi kaum Nasrani ya, bukan agama Kristen ya. Karena agama Kristen itu nggak ada. Agama Kristen itu buatan dia. Jadi kaum Nasrani. Nah, kalimat yang tegas bahwa itu buatan dia itu ada di Timotius, ada di Korintus, sama ada di Efesus. Maka ikutilah aku. Ikutilah aku. Kata Paulus, ikutilah aku, bukan ikuti Nabi Isa loh ya, bukan ikuti Yesus. Ikutilah aku dalam keimanan ini terhadap Yesus anak Tuhan. Kan kalimat dia itu. Nah itu. Jadi agama Kristen baru ada setelah Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dari proses penyalipan, yang sampai sekarang ditidurkan di langit kedua oleh Rabbuna wa ta'ala, dan nanti akan turun kembali saat fitnah terbesar dunia ini untuk membunuh Dajjal. Jadi itu Mas Ipong. Jadi agama itu baru keluar setelah 300 tahun proses dari penyalipan ya, berarti baru ya. Kalau Islam ini agama lawas, para nabi semua itu semua muslim. Mana buktinya nabi semua muslim? Karena Allah gak pernah menugaskan satupun nabi ya yang tidak mengatakan la ilaha illallah. Dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 2, wa ma arsalnaka min qablika mirusulin ila nuhi ilaihi anahu la ilaha illa an fa'budun. Tidak pernah aku mengutus seorang nabi atau rasul, ini firman Allah, sebelum Muhammad, yang tidak aku wahyukan pada lisan mereka semua bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka ibadati aku. Jelas. Dan itu pun ada pada Musa ketika mendapat perintah 10, ibadati aku Tuhanmu dan tidak ada Tuhan selain aku. Sama. Pada Sulaiman, pada Abraham pun sama, bahwa semua la ilaha illallah. Itu Mas Ipong, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa'afu minkum, mohon maaf ya. Baik, terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.